Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan satu tujuan. Kita bersama-sama menyembah Yesus. Kita layak Yesus yang layak dimuliakan, layak ditinggikan. Mari biarlah hati kita dikuduskan oleh Tuhan melalui pada saat ini. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami Tuhan. Kuduskan hati kami Untuk kami mau menyembah-Mu Yesus. untuk kami Menyembah biar segala perkara, biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini Tuhan, untuk kami bersama-sama berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, biar Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Biar segala perkara, biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, biar Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dan Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada saat ini. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan. Berkati Tuhan ibadah saat ini, dari awal hingga akhirnya, boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih berkati kami semua yang ada di tempat ini. Di dalam nama satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara semua dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa hari-hari ini kita sedang melihat bahwa Tuhan sedang menyatakan kuasa-Nya di tengah kita. Ada amin Bapak Ibu saudara semuanya? Dan hari-hari ini biarlah kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan saya percaya mujizat demi mujizat akan menjadi bagian dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ada amin? Mari, dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
bersama-sama angkat pujian ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu Saudara semua, mari sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari minta kepada Tuhan untuk melembutkan setiap hati kita, supaya hati kita penuh dengan kemurahan, kebajikan oleh karena Tuhan. Mari angkat suatu pujian, sekalipun dalam lembah gelap, aku tak percaya bahwa Engkau Allah senantiasa beserta kita semuanya. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut
sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Salam saudaraku, kiranya saudaraku semua diberkati, sehat, kuat, bahagia dan sejahtera oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk sekian kali kita beribadah di rumah kita masing-masing. Itu tidak mengurangi makna, karena di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Demikian juga dalam peribadahan kita saat ini, Tuhan pun hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudaraku. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak merenungkan sabda firman-Mu. Kami mohon kiranya hikmat dan pengertian-Mu berkuasa atas kami, memimpin dan membimbing kami. Agar ketika kami membaca sabda firman-Mu, merenungkannya, Roh-Mu memberi pengertian secara khusus bagi setiap kami, dan kami semua diberkati dengan firman-Mu. Tolonglah kami Bapa, demikian juga hamba-Mu ini, kiranya Engkau tolong dengan hikmat pengertian-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka kitab Roma pasal 12, ayatnya yang ke-12. 1 ayat saja. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata tentang 3 kata penting dalam kehidupan. Yaitu yang pertama, bersukacita.
Yang kedua sabar, dan yang ketiga bertekun. 3 kata. Ketiga kata ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, merupakan bagian dari panggilan hidup setiap orang percaya. Yaitu untuk senantiasa hidup bersukacita, hidup sabar, demikian juga hidup dalam ketekunan. Ketiga kata ini, saudaraku, juga bisa digambarkan dengan satu kata yang sangat penting, sangat powerful, penuh dengan energi positif, yaitu optimisme. Optimisme. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya, setiap kita semua, saudaraku, mesti hidup optimis. Amin. Optimis. Optimis itu artinya senantiasa melihat masa depan penuh dengan pengharapan. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan esok, saudaraku, pasti lebih baik dari hari ini. Amin. Itu yang terjadi dan itu yang menjadi harapan dari setiap kita semua. Nah, sekarang saudaraku, mari kita lihat satu persatu kata yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama, saudaraku, bersukacitalah dalam pengharapan. Orang Kristen, orang percaya dipanggil untuk senantiasa bersukacita. Bukan sekedar bersukacita, tetapi bersukacita dalam pengharapan. Dalam pengharapan. Karena orang percaya di dalam hidupnya senantiasa memiliki pengharapan. Amin. Memiliki pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sukacita itu artinya memiliki suasana hati yang senang. Suasana hati yang gembira, suasana hati yang tentram, suasana hati yang damai, itu dasar dari sukacita. Nah, sukacita yang demikian ini, saudaraku, tidak pernah ditentukan oleh situasi, tidak pernah ditentukan oleh kondisi, situasi dan kondisi apapun. Sukacita itu tetap ada karena sukacita itu bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup kita ini bukan bergantung di luar Yesus. Hidup kita ini bergantung kepada Tuhan Yesus. Hidup Bapak Ibu, hidup saudaraku, hidup kita semua bergantung kepada Tuhan Yesus. Amin. Oleh karena itulah kita menjadi orang Kristen, orang percaya yang optimis dan optimis. Senantiasa memiliki hati yang gembira, memiliki hati yang damai, dan memiliki hati yang tentram. Karena hidup kita tergantung Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kata yang kedua yang dinyatakan oleh Tuhan adalah sabar. Sabar dalam kesesakan, saudaraku. Kata sabar, saudaraku, memiliki pengertian kekuatan untuk bisa menahan sekaligus mengendalikan diri. Itu sabar. Dalam suasana kita, perasaan kita kepengen marah, kepengen jengkel, kepengen meluapkan amarah kita, tetapi kita mampu mengendalikan diri kita. Kita mampu menahan diri kita, sabar. Karena kita tahu bahwa kesabaran itu menjadi bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Dan itu menjadi bagian dari buah roh. Termasuk kemampuan untuk bisa mengendalikan diri. Nah, saudaraku, sabar dalam kesesakan itu berarti ketika kita dalam tekanan, ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam kehidupan yang tidak mudah, saudaraku.
tetapi hati kita tetap bersabar, karena segala sesuatu pasti akan menjadi lebih baik. Itu sebabnya segala sesuatu ada waktunya. Kadangkala kita punya masalah, kadangkala kita punya kesulitan. Oleh karena itu kita perlu bersabar. Termasuk kondisi kita sekarang ini, saudaraku, dalam pandemi COVID-19 ini. Kita perlu bersabar. Sampai kapan pandemi ini terjadi, kita tidak tahu pasti. Yang kita bisa tahu adalah kita mesti bersabar dan kita mesti berserah dan percaya kepada Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan ini terjadi dan jika Tuhan mengizinkan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka Tuhan punya rencana bahwa hidup kita nantinya jauh lebih baik setelah kita melewati semuanya. Pandemi ini hanya menjadi bagian dari proses kehidupan untuk menjadi lebih baik lagi. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, sabar. Berdoa dan terus bersabar. Termasuk dalam segala hal, kita mesti bersabar. Itu yang kedua. Kata yang ketiga yang dikehendaki oleh Tuhan adalah bertekun dalam doa, saudaraku. Bertekun dalam doa. Kita ingat, kita ngerti, saudaraku, bahwa doa itu kekuatan orang percaya. Amin. Doa itu kekuatan kita semua. Mengapa, saudaraku? Karena di dalam doa, roh dan jiwa kita bersekutu, bersatu dengan roh Allah, dengan Allah. Ketika jiwa dan roh kita bersatu, bersekutu dengan Allah, kita bisa mengungkapkan segala isi hati kita. Kita juga bisa mengungkapkan segala pikiran kita, segala perasaan kita, segala beban kita, persoalan-persoalan kita bisa kita ungkapkan kepada Tuhan. Dengan demikian, saudaraku, orang yang bertekun dalam doa adalah orang yang sadar bahwa kekuatan hidupnya itu berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan. Orang yang bertekun dalam doa adalah orang yang sadar dan penuh dengan kesadaran bahwa dengan berdoa kuat kuasa Tuhan itu menopang, melingkupi, dan turut bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga beban kita menjadi ringan karena Tuhan turut menopang. Amin. Kehidupan kita, beban kita menjadi jauh lebih ringan. Karena persoalan-persoalan yang kita hadapi, termasuk tekanan-tekanan kehidupan sekarang yang kita hadapi, tidak kita hadapi sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Jikalau Tuhan beserta dengan kita, saudaraku, maka tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semuanya menjadi mungkin. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita terus bertekun dalam doa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi 3 kata penting ini, bersukacita, sabar, dan bertekun dalam doa, saudaraku. Hendaklah itu menjadi bagian dan karakter dari iman percaya kita. Tanpa sukacita, tanpa kesabaran, dan tanpa ketekunan, iman kita ropos dan kita mudah rusak dalam kehidupan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam iman, orang itu hidup dalam optimisme. Dan orang yang hidup dalam optimisme adalah orang yang senantiasa hidup dalam sukacita Tuhan. Hidup dalam kesabaran ketika menghadapi kesesakan dan sekaligus bertekun dalam doa.
Mari saudaraku, kita hidup dalam sukacita Tuhan. Kesabaran menjadi bagian dalam kehidupan kita. Demikian jangan lupa bertekun dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sabda firman yang saat ini kami baca dan renungkan. Anugerahkanlah bagi kami semua roh kehidupan-Mu, agar kami semua mampu mengalami yang namanya sabda-Mu, sehingga kami memiliki kemampuan untuk hidup dalam sukacita, hidup dalam kesabaran, dan hidup dalam ketekunan. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami, bimbinglah kami, dan kuatkanlah kami semua. Sehingga kami semua memiliki optimisme yang tinggi untuk menapak kehidupan ini demi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bagian terakhir. Bapak Ibu saudara yang dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan. Sudah banyak berkat yang sudah curahkan kepada kita semuanya. Saatnya mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui ucapan syukur kita, melalui persembahan saat ini. Sebagai pengantar lagu, kita akan pujikan Tuhan Yesus baik, karena tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu setiap pagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lama, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah pada saat ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau melayakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan melalui berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk persembahan ini. Berkati untuk anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan.
berikan roh hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk mengolah persembahan ini boleh dengan baik, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Kami berdoa Tuhan, saat ini sedang terjadi bencana wabah virus ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa Indonesia kami ini dan bagi dunia. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan tercurah atas bangsa kami Indonesia tercinta ini. Dan kami mohon Tuhan, dengan kuasa tangan kasih-Mu Tuhan, kami berdoa, biarlah virus ini Tuhan, wabah ini Tuhan, boleh Engkau segera musnahkan dan boleh Engkau hancurkan dari muka bumi ini. Dan kami boleh bersama-sama Tuhan bersukacita kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa kami ini, presiden kami Tuhan. Engkau berikan roh hikmat, kekuatan kepada beliau Tuhan untuk memimpin bangsa kami ini. Engkau berkati setiap pemimpin kami ya Tuhan, dari menteri, MPR, DPR sampai aparat ke bawah Tuhan. Engkau berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, Engkau berkati bangsa kami ini, Engkau pulihkan bangsa kami ini. Dan terkhusus Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Solo ini. Kami rindu Tuhan, kami boleh merasakan akan kedamaian di kota Solo ini. Berkati para pemimpin kami Tuhan, wali kota hingga sampai jajarannya. Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan, sehingga boleh memimpin kota Solo ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pengadaan tempat pembinaan anak dan pastori, pergumulan setiap kami Tuhan di gereja ini. Tuhan, kiranya Engkau mewujud nyatakan bagi kami semua, bagi gereja kami ini Tuhan, supaya kami boleh menikmati dan boleh merasakan akan campur tangan-Mu Tuhan, supaya kerinduan kami akan pengadaan tempat pembinaan anak dan pastori boleh terwujud. Dan itu semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap majelis dan jemaat GKMI di Mojosongo ini. Engkau berkati kami semua Tuhan, Engkau berikan satuan hati kami, untuk kami boleh bersama-sama melayani Engkau Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, setiap kerinduan jemaat di tempat ini, jemaat yang sedang hamil, untuk Ibu Desi, Ibu Vera, dan Ibu Lili. Kami berdoa Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dengan tangan kuasa-Mu Tuhan, Engkau berkati setiap kandungan dari Ibu Desi, Ibu Vera, dan Ibu Lili ini. Janin boleh sehat, ibu boleh sehat, dan boleh melahirkan dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, kami tidak mengangkat doa ini untuk anak-anak kami, untuk anak sekolah minggu tempat ini. Tuhan, Engkau berkati untuk anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, generasi penerus Kristus di tempat ini. Kami rindu Tuhan, Engkau terus memberkati dalam setiap pertumbuhannya. Kami rindu Tuhan, Engkau berkati dalam setiap stadinya Tuhan. Tuhan, tambahkan kepandaian, Tuhan tambahkan kecerdasan kepada anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat di tempat ini yang merindukan pasangan hidup. Tuhan, sediakan pasangan hidup yang seiman, yang merindukan akan tempat tinggal. Tuhan juga akan menyediakan tempat tinggal yang nyaman kepada mereka. Yang merindukan kesehatan, Tuhan juga akan memberikan kesehatan kepada setiap kami semua. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Kami tidak bisa menyebut satu persatu. Tuhan, jamah dengan tangan kuasa-Mu. Tuhan, sembuhkan segala sakit penyakit yang
sedang diderita oleh jemaat-jemaat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap dosa-dosa kami ini Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau yang telah mengajarkan kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan Yesus, mari sebelum kita tutup ibadah saat ini, kita bersama-sama ucapan syukur kepada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kasih setianya kepada kita. Mari kita angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupannya. Saudaraku, ibadah kita telah selesai, tetapi ibadah yang sejati ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa dan kita akhiri bersama. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai melaksanakan ibadah di saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Oleh karena itu, ya Bapa, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan kiranya saudaraku semua diberkati Tuhan. Keluarga diberkati Tuhan, anak-anak keturunan diberkati Tuhan semuanya, usaha dan pekerjaan diberkati Tuhan,
Demikian kondisi pandemi ini yang kita hidupi ini, keluarga kita semua juga diberkati Tuhan. Kiranya kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus turun melimpah atas kehidupan kita semuanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.